Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang profesi dalam bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Pada elemen 3 ini, saya akan menyampaikan tentang materi profil entrepreneur, job profile, peluang usaha, dan pekerja atau profesi dalam bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Berikut ini adalah peta konsep materi yang akan kita pelajari. Pada materi entrepreneur dan peluang usaha, kita akan bahas mengenai profesi, pekerjaan, dan wirausaha. Saya akan menyampaikan tentang materi pertama, yaitu tentang profesi. Tahukah kamu profesi yang kamu jumpai di lingkungan sekitarmu? Nah, coba berikan jawabanmu di kolom komentar ya. Nah, selanjutnya, profesi adalah suatu pekerjaan yang berbasiskan pengetahuan yang luas dan keahlian tertentu, serta menuntut tanggung jawab sosial dan moral kepada masyarakat. Seseorang yang menekuni suatu profesi tertentu itu disebut profesional. Nah, setiap bidang profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus. Pengertian profesi manajemen perkantoran dan layanan bisnis adalah jenis pekerjaan yang menuntut keahlian dan keterampilan di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Seorang profesional akan memiliki beberapa karakteristik, di antaranya adalah memiliki keahlian dan keterampilan khusus. Profesi telah menjadi bagian dari bentuk identitas dirinya, tidak dapat dipisahkan dari profesinya. Yang kedua, memiliki komitmen moral yang tinggi, yang biasanya dituangkan dalam bentuk aturan khusus sebagai pegangan bagi setiap orang yang mengemban profesi yang bersangkutan. Yang ketiga, memiliki izin khusus yang menandakan bahwa orang yang memegang izin itu mempunyai keahlian, keterampilan, dan komitmen moral yang diandalkan serta dapat dipercaya. Adanya izin bertujuan melindungi masyarakat dari pelaksanaan profesi yang tidak kompeten. Yang keempat, para anggota biasanya menjadi anggota dari organisasi profesi dengan tugas pokok menjaga agar standar keahlian dan keterampilan tidak dilanggar, serta agar kepentingan masyarakat tidak dirugikan oleh pelaksanaan profesi tersebut. Profesi merupakan bagian dari pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan adalah profesi. Sebagai contoh, pekerjaan staf administrasi tidak termasuk dalam profesi karena staf administrasi bisa diangkat dari berbagai latar belakang pendidikan, pengetahuan, dan pengalaman. Adapun sekretaris haruslah berpendidikan sekretaris dan memiliki pengalaman kerja. Jadi, kata kunci profesi adalah keahlian atau keterampilan serta pengetahuan yang luas. Contoh profesi dalam manajemen perkantoran dan layanan bisnis sebagai berikut. Asisten manajemen atau sekretaris. Jenis profesi ini dituntut memiliki pendidikan khusus sekretaris dan dapat bekerja di bidang bisnis, pemerintah, rumah sakit, atau sekolah. Tugas pokoknya adalah mengelola fungsi kantor. Sekretaris hukum tergolong profesi sekretaris yang memiliki pendidikan di bidangnya. Tugas pokoknya adalah membantu tugas-tugas administratif dan terkait dengan kantor untuk mendukung pengacara. Perwakilan layanan pelanggan, fungsi dari profesi ini adalah sebagai penghubung antara organisasi dan pelanggannya. Tugas pokoknya adalah melakukan pelayanan informasi dan memberikan solusi untuk masalah yang mungkin dialami pelanggan. Staf logistik. Profesi ini memiliki pendidikan khusus seperti manajemen, logistik, dan perpustakaan.
Tugas pokoknya mengelola sistem penyimpanan barang atau dokumen dan distribusi barang atau dokumen. Staf ahli atau manajer sumber daya manusia. Jenis pendidikan banyak mengisi profesi ini. Jenis pendidikan yang meliputi sarjana bidang hukum atau psikologi perusahaan. Hal ini disebabkan oleh karena tugas pokoknya terkait dengan personalia kantor atau organisasi. Analisis manajemen. Profesi ini biasanya lebih banyak dikenal dengan konsultan perusahaan. Tugas pokoknya memberikan jasa analisa terhadap manajer perusahaan dalam upaya meningkatkan efisiensi dan fungsi manajemen. Staf ahli riset operasi. Profesi jenis ini sering dikenal dengan admin yang tugasnya menggunakan teknologi untuk menganalisis masalah yang dihadapi organisasi dan menghasilkan solusi untuk memecahkan masalah. Resepsionis merupakan orang pertama yang bertugas untuk menemui calon pelanggan. Untuk itu, karakter sopan dan ramah yang memiliki kepandaian menyapa calon pelanggan atau melakukan negosiasi. Provider. Profesi ini menekuni penggunaan teknologi perkantoran untuk menghasilkan produk cetakan. Dalam proses produksi, provider terlibat langsung dalam mengedit dan memeriksa file sebelum dan setelah dicetak. Biasanya mereka bekerja pada layanan jasa percetakan buku, majalah, atau konten online. Ahli statistik. Di samping pendidikan statistik yang dimilikinya, ahli statistik harus memiliki pengalaman dalam metodologi statistik yang akan digunakan untuk menganalisis data dan menemukan solusi masalah. Demikian penjelasan telah saya sampaikan. Sampai bertemu di bagian 2 pada materi profil pekerjaan atau profesi, job profile, dan peluang usaha di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis.